Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi rotasi. Rotasi dalam transformasi geometri adalah perputaran suatu bangun terhadap titik tetap. Rotasi ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan besar sudut rotasi. Jadi jenis rotasi yang pertama yaitu rotasi pada pusat 0,0 atau pada pusat O. Terdiri dari rotasi positif atau berlawanan arah jarum jam dan rotasi negatif atau searah jarum jam. Nah, ada beberapa sudut yang bisa kita lihat di tabel, tapi pada kesempatan ini saya menjelaskan sudut 90 derajat. Jadi pada rotasi positif, X, Y yang dirotasikan pada pusat O sejauh 90 derajat akan menghasilkan titik yaitu min Y, X. Sementara di rotasi negatif, titik X, Y yang dirotasikan pada pusat O sejauh 90 derajat menghasilkan titik Y, min X. Sudah ditulis. Oke, di soal ini diketahui bahwa titik A di nomor 4 berotasi sebesar 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam pada pusat 0,0 yaitu positif. Nah, yang ditanya di sini yaitu hasil rotasi titik A. Dari kesimpulan penjelasan di bawah tadi bahwa menghasilkan yaitu X, Y, rotasi R 0,90 derajat menghasilkan min Y, X. Jadi X 3,3 di 4 rotasi derajat menghasilkan min 4,3. Ya. Oke, untuk yang kedua yaitu diketahui titik B min 2,5 rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Tentukan hasil reaction. Karena tidak diketahuinya bahwa berlawannya arah jarum jam atau searahnya arah jarum jam, maka kita bisa simpulkan menjadi rotasi negatif arah jarum jam. Nah, dari sini terdapat rumus yaitu XY yang rotasi 0,90 derajat menjadi min X, min Y. Nah, di pertanyaan sini X yang diketahui bahwa min 2 dan Y 5 menjadi rotasi R 0,190 derajat menjadi 2, min 5. Selanjutnya kita masuk ke jenis rotasi yang kedua yaitu rotasi pada pusat A, B. Berikut kami berikan tabel mengenai cara mencari X, Y aksennya. Jadi kami ambil salah satu yaitu rotasi 90 derajat. Jika titik X, Y dirotasikan 90 derajat pada pusat A, B, maka menghasilkan titik baru yaitu X aksennya itu sama dengan min Y ditambah A ditambah B alias pusatnya, terus Y aksennya menjadi X dikurang A ditambah B. Halo Bu, jadi berdasarkan soal kita ketahui titik J 10,5 diputarkan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 2,1. Ditanya J aksen sama dengan, jadi berdasarkan yang sudah dijelaskan di buku sebelumnya dari tabel kita ketahui cara mencarinya yaitu X, Y dirotasikan dengan pusat 2,1 dalam kurung min Y plus A, X min A plus B. Jadi X ini sama dengan 10, Y adalah Y sama dengan 5. Dan di sini 2 sama dengan A dan 1 sama dengan B. Jadi cara mengerjakannya tinggal kita masukkan min 5 ditambah 2 ditambah 1. X-nya sama dengan 10 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan min 2
B yaitu 6,2 diputar sebesar 180 derajat dengan pusat 5,4. Beritanya yaitu B aksen. Nah, di titik B ini diketahui bahwa X yaitu 6 dan Y nya 2. Dan dengan titik pusatnya yaitu 3,4, A yang diketahui 3 dan B yaitu 4. Rumus dari penyelesaian ini yaitu X, Y rotasi R dalam kurung 3,4 min X tambah 2 kali A min Y tambah 2 kali B. Titik X yaitu 6 dan Y 2, rotasi di R 3,4 menjadi min X yaitu min 6 tambah 2 kali 3 min Y min 2 tambah 2 kali 4. Selesai, min 6 tambah 6 dan min 2 tambah 8. Hasil dari penyelesaiannya yaitu hasil yang dapat yaitu 0,6. Sekian. Kita masuk ke soal komposisi yang pertama. Seperti pada di soal diketahui A 3,2 pertama-tama ditransaksikan oleh titik 1 min 2 menghasilkan A aksen, kemudian A aksen dirotasikan lagi pada pusat O atau 0,0 dengan sudut 90 derajat berupa rotasi berlawanan arah dari jam menghasilkan A aksen. Langsung aja kita jawab. Pertama, titik A ditransaksikan maka menghasilkan A aksen 3 ditambah 1, min 2 ditambah min 2 menghasilkan A aksen 4, min 4. Lalu A aksen ini dirotasikan, ditransformasi lagi berupa rotasi 4,4 dirotasikan pada pusat 0,0 90 derajat. Sesuai yang saya jelaskan tadi, jika titik X, Y dirotasikan pada pusat 0,0 sejauh 90 derajat dan berupa rotasi positif, maka akan menghasilkan titik baru yaitu min Y, X. Jadi 4,4 jika dirotasikan sekian akan menghasilkan A aksen berupa min Y, min 4 berarti positif 4, X yaitu 4. Maka hasil akhirnya yaitu A aksen 4,4. Jadi pada contoh soal komposisi yang kedua diketahui adanya suatu titik P dengan 4,2 dirotasi pada pusat 0,0 sejauh 90 derajat menghasilkan P aksen. Nah, P aksen ini dirotasi lagi dengan pusat 1,1 menghasilkan P aksen. Nah, dari yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman yang lain, diketahui ada dua rumus nih. Yang pertama itu rumus X, Y kalau dirotasikan pada pusat 0,0 dengan 90 derajat hasilnya adalah min Y, X. Sedangkan yang kedua itu adalah X, Y kalau dirotasikan pada pusat 1,1 akan menghasilkan rumus ini. Nah, jadi pertama-tama kita tulis ulang dulu titik-titiknya. Kalau pada titik ini X-nya merupakan 4 dan
aksen ini akan kita rotasikan lagi pada pusat 1,1. Maka P aksen min 2,4 rotasi pada 1,1 menggunakan rumus ini. Berarti buka kurung min X tambah 2A kurung min Y tambah 2B. Nah, kalau 1,1 ini A, ini B, ini X, ini Y. Maka kalau di sini min X berarti min 2 berarti kan jadi 2 tambah 2 dikali A, A nya 1 berarti tambah 1 kali 1, min Y berarti min 4 tambah 2 kali B, 2 kali 1, 2. Lanjut ke sini, berarti P aksen 2 tambah 2 kali 1 berarti 4, min 4 tambah 2 hasilnya negatif 2. Maka jawaban dari P yang dinotasikan 2 kali adalah P aksen dengan titik 4, min 2. Jadi selanjutnya kami akan membahas dilatasi. Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran objek dari memperbesar ataupun memperkecil. Dua dimensi seperti garis, titik, atau bangun datar tanpa mengubah bentuknya. Jadi pada dilatasi terdapat dua jenis. Jenis pertama bakal dijelasin oleh Sarah. Jadi jenis pertama adalah dilatasi pada pusat 0,0. Nah, jika diketahui M ini merupakan suatu titik, yaitu X, Y, dilatasi pada pusat 0,0 dengan skala K. Maka menghasilkan titik itu M aksen, di mana titiknya adalah X aksen, Y aksen. Nah, kita mengerjakan ini dapat dengan cara ini juga. Dan kami di sini bakal ngejelasin dengan cara menggunakan matriks, yaitu cara mencari X aksen. Y aksen adalah skala 0, 0 skala dikaliin dengan X dan Y. Jadi kita masuk ke soal dilatasi yang pertama. Diketahui persamaan Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5 dilatasi dengan dengan skala 3 pada pusat 0,0. Terus kita jawab ini bentuknya, bentuk dilatasinya. Nah, kita harus cari X dan Y dulu. Jadi kan skala 3 berarti X aksen itu sama dengan 3 kali X. Nah, nyari X itu berapa? Berarti kita ini harus pindah luas ke kiri. Jadi 1/3 X aksen sama dengan X. Kita dapat X-nya, terus kita juga harus bikin, kita harus cari Y-nya juga. Y sama dengan 3Y. Berarti Y aksen sama dengan Y. Kita sudah dapat X sama X dan Y-nya, terus kita masukin ke dalam persamaannya. Berarti ini jadinya 1/3 Y aksen sama dengan 1/3 X 1/3 X aksen kuadrat kurang 6 kali 1/3 X aksen tambah 5 1/3 Y aksen sama dengan 1/9 X aksen kuadrat dikurang, ini bisa dicoret, berarti jadi 2X aksen ditambah 5. Semuanya kita bagi, kita kali 3 supaya bentuknya jadi lebih bagus. Ini kali 3 berarti jadi Y aksen sama dengan ini dikali 3, hasilnya nanti 1/3 X aksen kuadrat dikali 3 berarti jadi 6 X aksen
ditambah dikali 3 berarti jadi 15. Terus aksen-aksennya ini tinggal kita hapus, maka titik akhirnya menjadi Y sama dengan 3 X kuadrat dikurang 6X ditambah 15. 3. Jadi diketahui dari soal N min 3,4 dilatasi ke pusat 0,0 dan skala min 3, N aksen P, Q. Ditanya P ditambah Q sama dengan berapa? Jadi cara pengerjaannya seperti ini sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita langsung saja masuk ke penyelesaiannya. N dalam kurung min 3, 4 K langsung kita masukkan min 3 N aksen. Jadi kita cari dulu jawabannya menggunakan rumus yang sudah diketahui. Q sama dengan K min 3 0 min 3 dikali min 3 4. Jadi min 3 dikali min 3 sama dengan 9 ditambah 0 dikali 4 0 dikali min 3 0 ditambah min 3 dikali 4 min 12. Jadi 9 min 12. Jadi P dan Q jika ditambahkan P tambah Q sama dengan 9 ditambah min 12 sama dengan min 3. Jadi jenis kedua pada dilatasi ini adalah pada pusat A, B. Jadi jika diketahui titik A di mana X, Y dilatasikan oleh pusat A, B dengan faktor skala, maka itu K akan menghasilkan titik A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Cara mencari X aksen dan Y aksen adalah dengan rumus ini, yaitu menggunakan matriks, yaitu matriks ini dikali matriks ini ditambahkan dengan pusatnya A dan B. Jadi diketahui adanya titik E, yaitu min 3,4 dilatasikan pada pusat 2,1 dengan faktor skala 3. Jadi faktor skalanya K-nya 3, A, B. Nah, untuk tahu E aksennya sama dengan berapa, kita pakai rumus ini yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K. Kita langsung masukin 3, 0, 3. X-nya itu ini X, ini Y. Berarti min 3 dikurang A berarti dikurang 2. Y-nya 4 dikurang 1 ditambah A dan B berarti 2 dan 1. Karena ini perkalian sedangkan ini pertambahan, kita selesai dulu yang di dalam kurung ini baru kita kalikan, yaitu 3 min 5 ditambah 2 1. Jadi ini dikalikan dulu ke sini, yaitu min 15 ditambah 0, terus ini 0 ditambah 9, terus ditambah ini dengan matriks 2 dan 1. Nanti ke sini, berarti min 15 9 ditambah 2 1, setelah itu min 17 10. Maka aksen sama dengan min 17 sudah. 3. Jadi diketahui A 3,5 dilatasi ke pusat 10,9 dengan faktor skala 10. A aksen sama dengan berapa? Jadi cara pengerjaannya
seperti ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita masuk ke pengerjaan dari soal ini. X aksen, Y aksen sama dengan, kita masukkan K-nya 10, 0, 0, 10 dikali dengan X, X-nya 3, min A, min 10, Y-nya 5, dan min B, min 9 ditambah A 10 dan B 9. Kita kali, jadi kita kurangi dulu. 3 dikurang 10 min 7, 5 dikurang 9 min 4 ditambah 10 dikali 10 dan 9, 10 dikali min 7 sama dengan min 70 ditambah 0, 0 dikali 7 min 7 0, 10 dikali min 4 min 40 ditambah 10 9. Jadi min 70 ditambah 10 sama dengan min 60, min 40 ditambah 9 sama dengan min 21. Min 3 saja. Jadi min 40 ditambah 9 sama dengan min 31. Ya. Jadi dengan pertanyaan yang ditanyakan, A aksen yaitu min 60, min 31. Oke, lanjut di pertanyaan dilatasi. Diketahui A kurang 8,9 dicerminkan Y min 6. Dilanjutkan dilatasi pusat faktor skala 2. Dilatasi pusat 0,0 atau skala 2. Wah, jadi untuk rumus untuk pertanyaan ini yaitu X. Ya. Jadi untuk rumus pencerminan kita bisa gunakan rumus yang pertama ini yaitu XY dilatasi MY Dicerminkan MY H jadi X 2 H X yang diketahui yaitu 8 dan Y yaitu 9 dicerminkan MY sama dengan min 6 menjadi X-nya yaitu 8, lalu untuk H-nya 2 dikali min 6 2, lalu 2 kali min 6 dikurang 9. Nah, untuk penyelesaiannya 8 2 dikali min 6 yaitu min 12. Min 12 dikurang 9 min 21. Nah, untuk 3. jadi untuk jawabannya jadi hasil dari A aksen ini dilanjutkan dengan rumus yang kedua. Jadi dari hasil pencerminan yaitu A aksen 8 min 21 dilatasi dengan titik pusat 0,0 dengan pusat 2 menghasilkan A aksen. Untuk mencari A aksen dengan rumus X aksen, Y aksen dengan skala sama dengan skala 0. 3. sama dengan skala 0 skala dikali X Y. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu
skalanya yaitu 2, 0, 0, 2 dikali X-nya 8, Y-nya min 21. Nah, lalu 2 untuk kolom skala dikali lanjut 2 dikali 8 yaitu 16 ditambah 0 kali 8 yaitu 0, 16 plus 0 dikali min 21 yaitu 0, lalu 0 dikali 8 yaitu 0 ditambah min 42, lalu hasilnya yaitu 16 min 42. Jadi hasil untuk aksen yaitu 16 min 4. Tutup kurungnya. Oke. Kita masuk ke soal komposisi yang kedua. Diketahui titik C 1, min 3 pertama-tama dilatasi pada pusat 0,0 dengan skala 4 menghasilkan C aksen. Kemudian C aksen yang dihasilkan dilatasi lagi pada pusat 0,0 dengan skala min setengah menghasilkan C aksen. Nah, untuk menjawabnya kita pakai rumus yang sudah dijelaskan. Langsung aja kita masukin X aksen Y aksen sama dengan K yang pertama. Kita mencari yang pertama dulu, berarti yang 4 dikali X-nya 1, Y-nya min 3. Kita menghasilkan 4 kali 1, 4, 0 kali min 3, 0, berarti 4 tambah 0, 4, 0 kali 1, 0 ditambah 4 kali min 3, min 12. Berarti ini hasilnya adalah 4, min 12. Nah, kemudian C aksen ini dilatasi lagi. Kita masukin aja ke sini langsung. 4, min 12 dilatasi pada pusat 0,0. Kita masukkan ke rumus min setengah, skalanya 0, 0 kali min setengah. Ya. Terus dikali C aksennya 4, min 12. Menghasilkan min setengah kali 4, min 2. Min 2 ditambah 0, min 2. 0 kali 4, 0 ditambah min setengah kali min 12, positif 6. Berarti hasil dari C aksen yaitu min 2,6. Ini hasil akhirnya. 3. Oke, kami dari kelompok Sukses. Saya Abifas Sejabat. Saya Jurul Menteruan. Saya Fli, saya Deborah. Mengucapkan selamat tinggal.